wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya Letu Destri dari Dilmil Bandung dalam Dilan Podcast. Nah, sesuai janji yang episode lalu saya iming-imingi untuk rekan-rekan semua, yaitu membawakan lagi narasumber-narasumber lain yang bukan kaleng-kaleng. Tentunya sekarang saya sudah kedatangan narasumber yang bukan kaleng-kaleng juga. Plus, kalau kameramen bilang tadi berat dia pegang kameranya, ini juga berat narasumbernya. Masih kuat kan? 10 jam. Kameranya harus tahan 10 jam pegang kamera. Oke, kita langsung aja. Mohon izin, selamat datang. Izin Kolonel. Beliau ini adalah Kolonel CHK Dr. Hanifan Hidayatullah SHMH, seorang hakim militer tinggi. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi yang tadi saya bilang membuat berat itu adalah karena beliau datang hari ini pada sore ini jauh-jauh dari Jakarta khusus hanya untuk Dilan Podcastnya dulu. Dan tidak lain tidak bukan, beliau ini adalah juga seorang instruktur pembina atau pelatih kalau di militer terhadap para calon hakim militer yang tentunya saat ini sedang melaksanakan pendidikan di bawah Badiklat Mahkamah Agung. Mohon izin, Kolonel, mungkin sebelum kita masuk ke inti dari perbincangan kita dalam podcast hari ini, mungkin berkenan Kolonel menjelaskan terlebih dahulu kepada kami dan juga rekan-rekan yang menonton terkait profesi Kolonel saat ini dan posisi Kolonel saat ini dalam struktur organisasi di Badiklat. Terima kasih Pak Letu Destri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel CHK Dr. Hanifan Hidayatullah Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang sekarang ini saya sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang diperbantukan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pengembangan Mahkamah Agung RI. Ya, jadi saya diperbantukan di Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas saya yaitu membimbing dan mengantarkan adik-adik, terutama calon hakim militer, dididik menjadi hakim militer yang handal, cerdas, dan berintegritas. Oleh karena itu, saat ini kami juga nanti ada tugas-tugas penting, yaitu melakukan penyusunan RPPMP, kemudian RPPB, dan juga terkait dengan penilaian juga terhadap calon-calon hakim. Siap. Sangat kompleks ternyata rekan-rekan tugasnya beliau ini. Di samping beliau ini seorang hakim militer tinggi atau hakim tinggi, tapi juga sebagai penilai sekaligus yang mengarahkan akan kemana nih jalannya dari pendidikan calon hakim militer ini. Kemudian mungkin pertanyaan pertama, langsung pertanyaan pertama karena saya yakin juga sudah tidak sabar rekan-rekan dan kameramen juga sudah cukup pegal. Kolonel, mohon izin. Yang pertama itu sebenarnya bagaimana pola pembinaan yang tadi mungkin Kolonel sampaikan terkait cakim calon hakim militer ini yang diterapkan oleh Badiklat Mahkamah Agung ini. Mohon izin, silakan. Baik, Letu Destri. Jadi pola pembinaan yang dilakukan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung ini untuk calon hakim militer dibuat dalam 3 tahap pendidikan, ya, 3 tahap pendidikan, yaitu tahap 1 ada magang 1, tahap 2 ada magang 2, dan tahap 3 ada magang 3. Tahap 1 itu dilakukan pendidikan selama 2 minggu, kemudian magang selama 1 bulan. Ini mengenai pembelajaran terkait administrasi peradilan, baik itu kesekretariatan maupun administrasi kepaniteraan. Kemudian di tahap 2 mereka melakukan pendidikan dan latihan selama 1 bulan, ya. Kemudian magang selama 3 bulan. Dan dalam tahap 2 ini mereka melaksanakan pembelajaran mengenai kepaniteraan, dari pengetahuan terkait dengan kepaniteraan. Dan tahap 3 nanti akan praktek menjadi hakim, yaitu nanti pendidikannya
selama 1,5 bulan klasikal, kemudian magang selama 6 bulan. Jadi pola pendidikannya itu nanti akan dibagi dua, ya, akan dibagi dua dalam hal ini, yaitu belajar mandiri melalui e-learning, ya, karena sekarang itu serba IT, jadi mereka itu belajar dengan menggunakan e-learning, dan klasikal, ya, jadi tatap muka. Jadi kita dua itu, dan aspek yang dinilai ada 3 aspek, yaitu knowledge mengenai pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude. Nah, itu yang penting. Karena itu, ya, di dalam pembelajaran sekarang mempunyai moto cerdas, berintegritas. Itu outputnya nanti akan seperti itu. Luar biasa. Ini berbeda dengan cerdas yang di Bandung sih. Ya, siap. Jadi cerdas dan berintegritas. Jadi kalau yang kami tangkap tadi, mohon izin Kolonel, bahwa sedemikian kompleksnya pola pembinaan dan pelatihan itu, mulai dari kesekretariatan, kemudian kepanitraan, dan yang terakhir dari segi hakimnya sendiri, seperti itu. Itu mungkin ditujukan karena para calon hakim militer ini nantinya kelak ketika menjadi hakim juga calon pimpinan dari pengadilan militer, seperti itu mungkin. Betul. Siap. Karena mereka dipersiapkan untuk menjadi pimpinan sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Siap. Sehingga harus hafal dari bawah sampai dengan atas. Demikian. Betul. Siap. Kemudian apabila kita tadi sudah sama-sama mengetahui sedemikian kompleks yang dipaparkan oleh beliau, sebenarnya bagaimana output dari pendidikan Cakim ini yang diharapkan baik oleh organisasi ataupun oleh Kolonel sendiri secara pribadi, mohon izin. Seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwa output yang diharapkan dari pendidikan calon hakim militer ini, mereka dididik agar mempunyai kemampuan teknis yang lebih, karena hakim dalam putusannya itu harus menunjukkan bahwa hakim itu bisa mewujudkan suatu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disinilah hakim dididik untuk mempunyai naluri bagaimana dapat mewujudkan suatu kepastian hukum, kepastian, dan kemanfaatan itu. Jadi sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Siap, berarti sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu pakar hukum, mungkin yaitu Ustaz Fredra, bahwa tujuan hukum itu adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Nanti muatannya adalah Cakim harus bisa mewujudkan itu ketika jadi hakim kelak. Dalam putusannya itu diharapkan seperti itu. Siap, luar biasa. Oleh karena itu dalam pendidikan ini kita membutuhkan hakim-hakim yang progresif dalam pemikirannya, karena hukum itu selalu berkembang. Hukum itu selalu berkembang, tidak statis, dan hakim itu diharapkan bukan menjadi corong undang-undang, tetapi mereka dapat menciptakan hukum, menemukan hukum, dan memperbarui hukum. Ini ternyata hakim itu berat sekali ya, mohon izin Kolonel. Jadi pertanggungjawabannya juga mohon izin sama yang di atas itu nggak tanggung-tanggung, karena kalau kita bicara keadilan, mungkin adil menurut manusia tapi belum tentu menurut yang di atas. Namun demikian, sesuai yang disampaikan beliau tadi, bahwa hakim itu tugasnya sangat mulia, yaitu mewujudkan 3 tujuan hukum tadi, sehingga sebisa mungkin dalam Dikcakim ini diarahkan untuk dapat memiliki integritas untuk mewujudkan itu. Demikian. Oke. Satu lagi mohon izin, Kolonel, ini lebih bersifat mohon izin pribadi mungkin. Apakah ada pesan-pesan dari Kolonel selaku pelatih atau pembina Cakim ini sekaligus senior hakim militer bagi para Cakim? Saya berharap, jadi karena saya sebagai pembina dan pengasuh di Pusdiklat dalam membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan di sana, tentunya kami sendiri mempunyai harapan adik-adik kami, junior kami, karena kami sendiri juga angkatan PPC 1, sehingga saya punya tanggung jawab moral kepada adik-adik ya untuk menjadi hakim yang cerdas, berintegritas. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk menambah ilmu dengan cara sekolah, membaca, berdiskusi, demikian. Karena ilmu itu bisa dicari di mana
saja. Betul. Jadi hari ini kita mendapatkan satu hikmah, yaitu apa? Yang pertama, hakim itu ternyata sangat mulia tugasnya, berarti berat. Yang kedua, bahwa ilmu itu bisa dicari di mana saja seperti yang beliau sampaikan. Dengan demikian, mohon izin kami menyimpulkan Kolonel bahwa seorang hakim itu sudah jelas harus memiliki wawasan yang tinggi dan juga integritas yang kuat. Ya, tepuk tangan dulu. Izin, Kolonel, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kembali Pak Destri. Apabila berkenan, mungkin nanti di lain kesempatan, di lain waktu kami akan mengundang Kolonel lagi, tentunya dengan kesempatan yang lebih baik daripada sekarang, karena ini sebetulnya sambil ngabuburit sekalian. Jadi beliau ini datang ke sini khusus untuk kita, untuk Dilan Podcast, juga untuk ngabuburit di Bandung. Jadi kalau kita terima kasih tim. Jadi jangan bosan untuk memberikan subscribe kepada kami, karena itu akan menjadi moral kami untuk terus mengembangkan channel YouTube kami, dan juga berikan kami saran masukan tentunya yang membangun, yang sangat kami harapkan. Berikut juga koreksi. Dan mungkin demikian, sekali lagi mohon izin, terima kasih telah menyaksikan Dilan Podcast. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya, tentunya juga dengan narasumber yang lebih berat lagi, dan tentunya bukan kaleng-kaleng. Salam Dilmil juara, Sampurasun. Amin.